akuisisi itu ada nggak sih Pak buat ngelakuin potensi atau ngajak orang-orang itu buat ngelakuin CWLD ini buat mendukung program pelestarian entah di Sungai Cikeas ataupun di luar itu Pak, di luar itu? Oh iya, itu banyak sebenarnya. Ada beberapa hal misalnya untuk jadi CWLD itu bisa untuk mereka itu hasilnya misalnya menanam pohon gitu ya, tanam pohon buah tadi itu, jadi bisa orang itu hasil daripada bagi hasilnya dari deposito itu bisa dibikin untuk nanam pohon dan sekaligus pemeliharaan, karena nanam sih gampang, bibit murah, tapi begitu pohon ditanam kan ada aja gangguan, apakah mati, apakah kena harus dirawat, kalau kan dia nggak bisa tumbuh bagus ya. Itu bisa CWLD bisa di situ. Atau kalau untuk pertanian juga bisa juga, pertanian di situ ada banyak nah itu juga bisa untuk edukasi juga, edukasi pertanian, atau itu jadi anak-anak kan bisa diedukasi ya mengenai lingkungan hidup, mengenai pertanian, mengenai peternakan, mengenai perikanan, itu juga bisa juga di situ. Juga bisa deposito itu CWLD karena di situ adalah daerah untuk kayak UMKM gitu ya, itu juga bisa untuk membina UMKM gitu, membina UMKM, green UMKM kan itu UMKM, jadi banyak orang-orang jualan, nah itu bisa juga jadi ada petani singkong, ada petani pisang, ada yang lain-lain, itu bisa untuk marketing, dana dari CWLD itu bisa untuk marketing, jadi anak-anak itu bisa dididik, anak-anak desa ya, anak-anak pemudanya diajarin digitalisasi sehingga mereka bisa untuk jual secara online gitu produk-produk UMKM lokal. Nah sekarang mama itu nggak bisa diajarin digital. Persiapan anak muda, kan anak mudanya kan bisa ngambil untung, misalnya dari mama itu UMKM itu 10.000 dijual 15.000 sama dia, tapi online gitu. Nah itu bisa diajarin banyak itu, packagingnya, marketingnya, itu. Jadi banyak potensi yang bisa dilakukan bersama gitu. Terus dari Bapak sendiri tuh pernah pertimbangin gak sih Pak buat ngelakuin pembiayaan syariah hijau kayak CWLD gitu buat restorasi ekosistem atau edukasi lingkungan di Sungai Cikeas itu? Kita lagi bicara sama ini nih, sama Bang Izra juga tuh. Mereka udah tahu proposalnya gitu. Ada yang jadi yang kita ajukan itu ya kita mau ajukan juga yang di puncak itu ya, di apa namanya itu, di hutan konservasi puncak gitu. Nah itu kita pakai CWLD, kita mau patungan supaya nanti si orang-orang sepanjang Bekasi sepanjang sungai ini depositonya ke situ, hasil deposito untuk tanam di puncak gitu, pohon-pohon di puncak itu. Jadi mereka kan ada meskipun jangka panjang tapi kan ada efeknya nanti ke bawah itu. Nah, kita pengen seperti itu contohnya. Terus ada juga yang kita ajukan itu untuk harimau, pelindungan harimau di mana di Sumatera, Taman Nasional Halimun, Taman Nasional Zamrud. Gitu. Kenapa harimau dilindungi? Dan harimau dilindungi itu sekarang banyak konflik antara harimau dan orang yang dimakan harimau, harimau nya dibunuh sama orang gitu. Kan jadi padahal yang rusak itu ekosistem harimau ini. Nah kalau ekosistemnya dijaga bagus, orang nggak ada meramah hutan, kemudian supaya harimau betah di sini itu dibagusin, konflik itu berkurang. Ini seperti itu sih ada. Jadi ujungnya CWLD itu harus berdampak pada orang ya, bukan hanya hutannya doang, tapi berdampak ke makhluk alaihi itu ada. Tadi misalnya untuk UMKM dan lain-lain. Memiliki strategi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi dalam produk keuangan syariah hijau sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Enggak, ini edukasi harus dua kalau CWLD itu ya. Ya supaya pertama itu orang mau deposito ke situ lah duitnya. Jadi harus diedukasi, harus kampanye ke orang-orang itu bahwa ada loh CWLD ini. Kalau ada CWLD ini kemudian uangnya mau diapain ya. Jadi ada dua ini dari si yang orang naruh duitnya, terus duitnya mau diapain. Jadi dua-duanya harus kerjain bareng. Kalau ini doang terus untuk duitnya untuk apa nggak tahu gitu kan. Nah kasus ini jadi kerjain dua nih, kampanye dua yang punya duit sama duitnya itu untuk apa. Jadi dua-duanya antara produk dan proyeknya harus jalan gitu. Kayak si
Nah Bang Hijrah ini cuma jadi ini doang nih pengelola. Tapi dia nggak tahu gimana cara kampanye, gimana cara ngelola duit, dia nggak tahu. Nah kita kerjain dua ini. Makanya nanti kalau mahasiswa mau nanti sama saya gitu ke mall-mall kita itu bikin kampanye. kampanye, kemudian kita sedekah pohon, sedekah ini gitu. Jadi supaya nanti kan banyak tuh dari UNICEF apa kan ini best keren tuh. Nanti kita jualan kupon ada 5.000, ada 10.000, 25.000, 100.000 kupon apa kupon, jadi orang nyumbang kita kasih kupon. Kalau mau nanti bareng sama kita itu bisa gede tuh seluruh Indonesia tuh. Terus menurut Bapak ada nggak sih Pak tantangan gitu buat kita ngelakuin CWLD? Apalagi kan Tantangannya? orang-orang kan Tantangannya kayaknya di banknya sendiri, saya udah ngomong sama dia, nggak tahu dia tuh hambatannya apa ya kalau di bank itu ya, apakah ada ketentuan. Jadi bank itu takutnya itu kalau dibuka CWLD, ini pengertian saya nih, dia itu ada komitmen ke OJK gitu. Jadi misalnya CWLD ini harus kekumpul, misalnya proyek Kesuci harus kekumpul misalnya 20 juta ya. Nah 20 juta ini kan 20 juta itu perlu duitnya kan bagi hasilnya nih. Berarti kalau 20 juta itu sekitar di sananya itu mungkin kali hampir 100 juta ya. Enggak 40 ya. Ya, perlu 40 juta buat enggak lebih itu setahun kan 5% sih, mungkin enggak 5% ya. Jadi 20 dibagi 0,05 kan. Nah, jadi harus dapat 400. Itu tantangannya. Nah itu ya, kalau kita mau kampanye nggak apa-apa sih, kampanye bareng-bareng, coba-coba. Tapi mau nggak sih jelas banknya gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak laku produknya, apakah dia punya konsekuensi sama OJK gitu. Misalnya tiba-tiba dia udah komitmen nih, siapa mau beli ini? Nah ini yang biasanya kalau orang itu udah ada pembelinya baru kita promosi itu. Yang terakhir, bagaimana harapan dari Kesuci terhadap peran keuangan syariah khususnya CWLD dalam mendukung visi jangka panjang komunitas untuk menjaga kelestarian Sungai Cikeas dan sekitarnya? Oh ya, sekarang kita lagi kembangin itu di CWLD juga. Tapi yang lainnya juga, jadi kita tidak hanya di CWLD. tadi itu kayak sedekah langsung gitu, sedekah pohon, kemudian nanti CSR dan harus dibantu isi, saya nggak bisa CWLD sendiri. Kemudian juga green zakat, kita mau ini juga green zakat itu kan bisa masuk juga ya. Kalau misalnya untuk pelatihan para petaninya atau pelatihan untuk anak-anak itu bisa pakai zakat itu, karena itu termasuk di makuf alai di mustahik ya. Iya, mustahik. Gitu. Jadi harus dipadukan tuh antara wakaf sama zakatnya gitu. Nah ini bagaimana ininya perlu pendalaman lagi gitu.